Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari ini kita berkumpul, kita satukan hati kita, memuji, menyembah Tuhan. Biar di atas hidup kita nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Bertahtalah di hati kami Bapa. Namamu
pagi hari ini. Janji Tuhan nyata untuk setiap kita. Dia yang pegang hidup kita, Dia yang pegang kendali. Kau ambil alih hidup kami Bapa, kerjakan seturut kehendak Tuhan. Kerjakan seturut apa yang Kau berkenan di hidup kami Bapa. Biar tugas kami percaya dan beriman kepada Tuhan. Makasih Yesus. Di hari ini, mari dengan iman sama-sama katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Nyanyikan pujian ini dengan iman percaya. Yesus yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang pegang hidupku, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Dia pegang hidup kita, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh Yesus, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kami tahu Tuhan pegang hidup kami, kami tahu kasih Tuhan menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti
kudus-Mu. Kami percaya Tuhan pegang hidup kami. Ini pujian kami, ini iman kami. Biar pagi hari ini iman kami diaktifkan, iman kami dikuatkan. Tutup bungkus pujian kami Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, bersama-sama kami sungguh sangat bersyukur buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami sangat berterima kasih kalau di dalam beberapa hari ini Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa menikmati hari demi hari. Kalau beberapa hari ini pun banyak di antara kami yang menikmati hari libur. Kami percaya beberapa hari ini kami menikmati sukacita dari surga di dalam hidup ini bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Kami percaya ini berkat Tuhan yang spesial di dalam hidup kami ini Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Engkau, yang selalu bersyukur dan selalu bersyukur, mengucap syukur senantiasa di dalam segala keadaan, sehingga kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau berikan dalam hidup ini. Berkat kecil, besar, semuanya adalah berkat, dan semua berkat pasti akan kami nikmati dengan ucapan syukur. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Kau jamah hati kami, jamah pikiran kami Tuhan, untuk kami mengerti bahwa Engkau adalah sumber berkat, Engkau adalah sumber damai sejahtera, sehingga ketika kami terus membangun hubungan kedekatan dengan Engkau, maka berkat dan damai sejahtera itu akan makin kami nikmati, kami alami di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah segala sungut-sungut pikiran hati yang tidak bisa menerima keadaan, yang tidak bisa bersyukur, pagi hari ini Engkau jamah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengucap syukur, dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kami bisa makin hari makin next level, hati kami makin bertumbuh, iman kami makin kuat di dalam Engkau, makin hari makin cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau dalam beberapa hari ini pun di antara kami mulai masuk kerja, mulai melakukan aktivitas tanggung jawab selanjutnya. Doa kami biarlah berkat Tuhan, semangat yang baru, tanggung jawab baru untuk kami hadapi, untuk kami pikul. Kami akan lakukan semuanya itu dengan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, semangat baru, gairah baru, berkat yang baru Engkau sertakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berkati kami semua dengan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ya, ada yang hidupnya baik-baik aja, ada yang hidupnya berliku-liku, ada yang hidupnya kehidupannya naik turun. Ya, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya biasanya kisah hidupnya ditulis ya dalam sebuah biografi ya, supaya banyak orang yang bisa membaca, bisa mengetahui dan bahkan bisa meneladani apa yang sudah mereka raih. Nah, begitu juga dengan seorang yang luar biasa di dalam kehidupannya ya. Raja Daud menuliskan perjalanan hidupnya, dimulai dari latar belakang proses hidupnya, di mana dia menjadi seorang gembala ya, yang tugasnya memelihara domba ya. Dia harus ke padang mencari
tanah yang subur supaya domba-dombanya bisa makan dan bisa bertumbuh dengan baik. Ya, Daud bukan merupakan anak kesayangan. Ya, Daud bahkan dilupakan oleh orang tuanya ketika ketika Nabi Samuel mau mengurapi raja yang Tuhan pilih. Daud dilupakan. Perjalanan hidupnya begitu naik turun, ya, sampai dia berhasil menjadi seorang raja, ya, dari gembala domba menjadi seorang raja yang termasyhur. Bahkan kegagalannya pun dicatat, dituliskan, ya, kegagalannya ketika dia tidak bisa mengatur keluarganya, bahkan bukan orang yang jauh dari hidupnya, anaknya sendiri memberontak kepadanya, bahkan ingin membunuhnya. Suatu kegagalan yang sangat besar, ya, tekanan yang Daud juga pernah alami ketika dia harus diburu oleh mertuanya Raja Saul, mau dibunuh, ya, karena dianggap saingan. Ya, ketakutannya ketika harus lari menghindari kejaran musuh, ya, bahkan harus sampai berpura-pura gila, saudaraku. Sungguh perjalanan hidup yang tidak mudah. Ya, ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun. Ya, itulah proses hidupnya Daud. Tapi di tengah kehidupannya yang naik turun itu, Daud menggambarkan kisah hidupnya untuk dituliskan dan untuk supaya kita sebagai jemaat Tuhan bisa mempelajari apa yang Daud alami, saudaraku. Daud walaupun di tengah badai, di tengah tekanan, ya, di tengah ketakutannya, dia selalu tidak pernah melupakan Tuhan. Daud selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Daud selalu ingin bermazmur. Daud ingin selalu memuji. Daud suka hidupnya mendekat kepada Tuhan. Saat hidupnya baik ataupun tidak baik, dia selalu mendahulukan Tuhan. Jadi ini sebuah inspirasi begitu dekatnya hubungan Daud dengan Tuhan, karena dia selalu mendahulukan Tuhan. Bahkan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Artinya berkenan adalah, saudaraku, berkenan itu adalah menyenangkan hati. Berkenan itu berarti Tuhan suka, gitu ya. Tuhan suka dengan Daud. Hidupnya Daud menyenangkan hati Tuhan. Padahal kalau kita melihat hidup Daud itu tidak lurus-lurus amat, saudaraku. Hidup Daud itu tidak bersih. Hidup Daud itu juga beberapa kali melakukan kesalahan yang cukup besar, saudaraku, yang besar, ya. Dimulai dari ketika dia berzina dengan Batseba, ya, istri orang, ya, dan akhirnya dia harus merancangkan hal yang jahat. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan Batseba itu? Ya, dia rancang hal yang buruk, hal yang jahat, harus membunuh, ya, menaruh suami Batseba ini, ya, si Uria, untuk ditaruh di peperangan paling depan supaya mati terbunuh dan dia bisa mendapatkan Batseba. Hal yang buruk, hal yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan bilang berkenan, saudaraku? Simple, ya, karena dia pribadi yang selalu kembali kepada Tuhan ketika melakukan kesalahan. Daud selalu kembali
ketika melakukan kesalahan, ketika dia ditegur, dia mau. Ya, ketika dinasihati, dia nurut dan dia bertobat, dia mengakui kesalahannya dan minta ampun kepada Tuhan. Sampai dia harus berpuasa 7 hari 7 malam. Ya, ketika Daud banyak melakukan kesalahan, ya ternyata Tuhan itu mengampuni, saudaraku. Jadi Tuhan itu memperhitungkan orang-orang yang dalam kegagalannya selalu mau berbalik mencari Tuhan, kembali mau mengakui kesalahan dan meminta pengampunan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan ya sebagai juru selamatnya. Catat ini, selama kita mau kembali minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan melupakan pelanggaran kita dan bahkan membuangnya, saudara. Sejauh timur, ada lagunya tuh, dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jadi ketika kita mengalami kegagalan ya karena dosa-dosa kita, dan kita datang kembali kepada Tuhan, minta pengampunan dengan kesungguhan, Tuhan itu melupakan pelanggaran kita, saudara, bahkan membuangnya. Nah, betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu Daud merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Daud di Mazmur 23 merupakan perenungan yang Daud boleh sharekan ya, pengalamannya dengan Tuhan. Seperti apa itu? Seperti apa? Ya, mari kita belajar. Di Mazmur 23 itu keren, saudaraku. Keren. Bahkan ditulis menjadi sebuah notasi dan lirik lagu yang semua orang pasti kenal, ya, menjadi berkat di mana-mana. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun
dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud menggambarkan dirinya adalah seorang domba dan Tuhan adalah gembala. Kalau kita menganggap Tuhan adalah gembala, tugas gembala itu apa sih, saudaraku? Kalau di daerah saya itu gembala itu ya menghormati hewan peliharaan ya, kambing, domba, seperti itu, saudaraku. Nah, artinya gembala itu penjaga, pemelihara. Nah, berarti kalau begitu Tuhan itu yang menjaga hidup kita dari segala bahaya, saudara, dari segala yang jahat, menjauhkan kita dari musuh, ya, dari hewan buas. Domba itu sebuah hewan yang kalau dilihat itu dia rabun, saudara. Jadi pandangannya itu terbatas, pandangannya itu tidak panjang. Jadi dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Makanya kadang domba itu sering tersesat karena dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Ya, jadi kalau ketinggalan ya dia hilang, saudaraku. Nah, kalau misalkan kita domba, saudaraku, dengan kondisi domba itu yang tidak ada senjata yang mematikan gitu ya. Misalkan kalau singa atau harimau kan dia punya senjata untuk membunuh. Nah, domba ini nggak ada, saudaraku. Domba ini hewan yang lemah, hewan yang perlu dilindungi. Jadi kalau kita diumpamakan sebagai domba, jadi domba itu jangan sok hebat, kita itu jangan sok hebat, kita itu jangan sok bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita jangan merasa mampu, ya, tapi kita harus meminta gembala kita untuk menolong kita, ya. Kalau di budaya di Israel, saudaraku, kalau domba itu biasanya kalau musim dingin itu justru domba itu akan tidur di dalam gua. Nah, penjaganya, gembalanya itu akan tidur di luar melindungi, saudaraku. Tapi domba tidur di dalam gua supaya apa? Supaya dia hangat. Sampai seperti itu perumpamaan, ya, bukan perumpamaan tapi kenyataan di Israel sana. Gembala itu seperti itu. Begitu juga Tuhan kita itu juga seperti itu. Tuhan kita itu memperhatikan kita siang dan malam 24 jam penuh. Saudaraku, tinggal kita itu menjadi domba yang baik, ya, yang mau diatur oleh Tuhan, yang mau nurut sama Tuhan, atau domba yang sering lari-lari, yang akhirnya tersesat. Nah, kalau kita menjadi domba yang tersesat, Tuhan pun tuh masih mencari, gembala itu masih mencari. Nah, kalau di kampung saya dulu, kalau domba yang tersesat tuh namanya ngebyong. Ngebyong, nggak tahu di sini tahu bahasa itu ngebyong apa enggak ya? Kalau ngebyong itu bahasanya gini. Jadi dia dombanya itu tersesat, ya. Ngebyong itu ke tempat tanaman orang lain, ya, dan makan tanaman orang lain atau makan apa saja yang dia temui, ya, sampai akhirnya mungkin dia makan yang mengandung racun, ya, akhirnya dia
bisa keracunan dan bisa mati, saudara. Nah, walaupun domba seperti itu pun gembala masih mencari. Nah, alangkah baiknya hidup kita, saudaraku, menjadi domba yang baik, ya, domba yang nurut, domba yang taat. Nah, Mazmur 23 ini, ya, Daud mengumpamakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, Mazmur 23 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi Tuhan itu tak pernah menolak hidup kita, saudara. Dia gembala yang selalu mencari, bahkan di saat kita tersesat pun, di saat kita ngebiong pun, di saat kita menjauh dan tidak tahu jalan untuk kembali, Tuhan itu ada di sana dan mencari kita, menunggu kita, menunggu pertobatan kita, menunggu kita mencari Tuhan. Itu adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Begitu kata Daud. Dia juga di ayat kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya bahwa Tuhan selalu ingin kita hidup dalam kesejahteraan, dalam kedamaian, ya. Dia menyediakan makanan, memberi ketenangan, memberi kedamaian. Dia tidak ingin dombanya itu merasakan hal yang tidak enak. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau, artinya Tuhan menyediakan apa yang kita perlu, ya, membimbing kita, menuntun kita, ya. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia ingin hidup kita selalu ada harapan, selalu ada iman, ya. Tuhan ingin hidup kita berjalan dalam kebenaran, ya. Tuhan mau tuntun kita, ya, melalui firman-Nya, supaya kita tidak tersesat dan tidak melakukan kesalahan. Itu Tuhan kita, saudara. Dia tahu kebutuhan kita, ya. Walaupun kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu ada di sana, ya. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, sebab Tuhan menyertai kita. Sebab Tuhan menyertai kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada berbicara tentang senjata. Untuk apa? Untuk melindungi, menghalau musuh, memukul musuh, ya. Jadi Tuhan mempunyai alat, tool untuk menolong kita, ya, untuk menghajar musuh-musuh kita, karena kita berpengharapan kepada Tuhan. Tongkat bicara apa? Tongkat bicara tuntunan, saudaraku. Seperti orang buta itu, kan dia pakai tongkat. Untuk apa? Untuk menuntun dia, ya, supaya dia tahu mana jalan yang harus dia lewati dan tidak. Jadi Tuhan menuntun kita lewat apa? Gada dan tongkat. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, ya, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya di tengah masalah, di tengah tekanan hidup, ya, di tengah mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita, Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlu. Tuhan itu menolong kita, jadi kita tidak perlu khawatir, karena kita akan mendapat kemenangan, karena Tuhan beserta kita, ya. Pialaku penuh melimpah, artinya kemenangan selalu berada di pihak kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya apa? Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan
akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan itu setia, saudara, setia kepada kita. Maka kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai hidup kita. Intinya adalah ketika kita mengalami keterpurukan, mengalami masalah, bahkan berbuat yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan, kembali hati kita datang kepada Tuhan, ya, mengakui kesalahan, minta maaf kepada Tuhan, dan kejar keintiman kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka Mazmur 23 ini akan menjadi bagian kita. Amin, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari datang kepada Tuhan pagi ini. Engkau gembala kami yang baik, Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau takkan pernah kekurangan kami. Engkau selalu membiarkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami, Tuhan, ke jalan yang benar yang Engkau mau. Kami mau hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari jemaat yang rindu mengalami apa yang dialami Daud di Mazmur 23 ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin yang Daud alami terjadi juga dalam hidup kami, Tuhan. Walaupun hidup kami di dalam lembah kekelaman, kami percaya Engkau Allah yang menuntun kami ke jalan yang benar. Bimbing setiap hidup kami, Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan ketenangan, kesegaran yang daripada Engkau.
biarlah Tuhan gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun setiap kami, menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau adalah Bapa yang baik, Gembala yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, mari kita doa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya minggu ini ada anugerah Tuhan, ada sukacita Tuhan berlimpah, ada berkat-berkat yang tak berkesudahan Tuhan siapkan untuk kami nikmati. Memberkati setiap doa, pujian, penyembahan kami, kiranya menyenangkan hati-Mu. Memberkati setiap firman yang kami dengar. Berkati yang melayani, berkati hamba-Mu Pak Agus yang udah sharing firman, pakai untuk kemuliaan-Mu. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami minta tangan Tuhan menyertai. Kami minta Tuhan membuat hidup kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semua.